Sebuah candi yang terletak di tengah pemukiman penduduk ternyata menyimpan legenda tentang harta karun yang tersimpan di dalamnya. Ikuti penelusuran Momo TV ke Candi Gunung Gangsir, serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Informasi kesejarahan Candi Gunung Gangsir diawali oleh H.I. Chomis selaku residen Pasuruan yang telah mengunjungi candi pada tahun 1830. Berlanjut pada tahun 1840, seorang juru gambar yang bernama Seeberg juga mengunjungi candi tersebut, lalu membuat lukisan mengenai kondisi reruntuhan candi. Kemudian upaya pemugaran di Candi Gunung Gangsir berlangsung sejak tahun 2004 hingga tahun 2013. Setelahnya dilakukan penetapan sebagai warisan cagar budaya tingkat provinsi pada tanggal 29 Februari 2016. Menilik dari segi arsitekturalnya, Candi Gunung Gangsir merupakan candi berbahan bata dengan denah bujur sangkar berukuran tiap sisi 14 meter. Candi terlihat menghadap ke arah timur dengan tangga naik sebagai akses menuju relung badan candi. Tinggi keseluruhan Candi Gunung Gangsir tersisa kurang lebih 13 meter, dengan bagian atap menyerupai piramida yang telah terpotong. Beliau adalah Bapak Edi Santoso, juru pelihara Candi Gunung Gangsir. Sehari-hari, beliau bertugas merawat kebersihan kawasan candi ini. Ketika kami berkunjung, beliau memandu kami berkeliling di kawasan kompleks Candi Gunung Gangsir, sembari menjelaskan informasi apa-apa saja yang ada di dalam kawasan candi ini. Ini adalah anak tangga untuk menuju ke bagian atas badan candi, sekaligus sebagai akses menuju ke dalam garbageraha dari bangunan ini. Jangan lupa untuk melepas alas kaki ketika kita menaiki anak tangga ini. Dan ini adalah gerbang masuk ke dalam garbageraha candi. Gerbang dilengkapi dengan pintu besi dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Sekarang, mari kita masuk ke dalam garbageraha. Ruang garbageraha ini terlihat kosong, tidak nampak adanya arca maupun linggayoni yang biasanya terdapat di dalamnya. Linggayoni merupakan manifestasi penyatuan Dewa Siwa dan Dewi Parvati yang melambangkan kesuburan. Ada sebuah relung kosong di sisi kiri pintu masuk garbageraha. Relung kosong ini seharusnya berisi arca Mahakala, yaitu Dewa Pembinasa. Begitu juga relung di sebelah kanan yang kosong, di mana seharusnya berada arca Nandiswara. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, baik Mahakala maupun Nandiswara bertugas sebagai dewa penjaga gerbang garbageraha. Mari kita menuju ke sisi kanan badan candi, melewati selasar yang cukup tinggi. Di sisi kanan badan candi terdapat beberapa hiasan relief yang dapat kita jumpai. Ini adalah salah satunya, relief sesosok wanita dan relief sebuah tempayan.
Jika diperhatikan secara seksama, relief ini dibuat dengan cara dicetak, bukan dipahat seperti relief candi pada umumnya. Hal ini menjadikan relief di Candi Gunung Gangsir sangatlah unik. Sosok wanita di dalam relief digambarkan memegang setangkai bunga teratai. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, dewi yang digambarkan memegang bunga teratai adalah Dewi Laksmi, yang mana Dewi Laksmi dipercaya sebagai dewi yang mampu memberi kekayaan dalam kepercayaan masyarakat kala itu. Namun sayangnya, relief ini mengalami pengrusakan di bagian kepala. Nampak kepala dari wanita ini sudah hilang. Di sebelah relief wanita tersebut terdapat relief tempayan. Relief tempayan ini dihiasi oleh motif floral yang dicetak secara detail. Tempayan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu biasa digunakan untuk menyimpan beras, air, bahkan benda berharga seperti emas maupun uang koin yang disebut kepeng. Di atas relief-relief ini ada 3 buah relung yang kosong. Karena relung-relung ini menghadap ke arah selatan, dugaan saya dahulunya relung bagian tengah berisikan arca Agastya. Sekarang kita menuju ke bagian belakang candi atau sisi timur. Sama seperti yang tadi, di sini relief tempayan bermotif floral juga masih menghiasi dinding candi sebelah timur. Di sisi timur ini ada satu bagian yang menarik perhatian saya. Adanya relief makhluk berwujud perempuan tetapi berkaki burung, yang saya duga adalah Kinara atau Kinari. Kinara-Kinari adalah sepasang makhluk kayangan, berbadan burung dan berkepala manusia. Biasanya makhluk ini sering digambarkan dalam pose mengapit pohon kalpataru. Ragam hias Kinara dan Kinari ini sangatlah populer di kebudayaan klasik Asia Tenggara. Lalu, di mana pohon kalpataru yang biasanya diapit oleh Kinara dan Kinari ini? Ini dia teman-teman, pohon kalpatarunya terletak di sebelah sisi kiri tangga candi. Pohon ini juga disebut dengan pohon kalpadruma atau Dewa Taru, dan termasuk satu dari 5 jenis pohon suci yang ada di Kahyangan Dewa Indra. Menurut kepercayaan pada masa klasik Hindu-Buddha, pohon kalpataru adalah pohon yang bisa mengabulkan segala permintaan, sehingga pohon kalpataru identik dengan pohon perlambang kemakmuran. Di relief ini, kita bisa melihat beragam macam harta benda seperti koin, emas, dan lain sebagainya berjatuhan dari pohon dan masuk ke dalam tempayan yang mengapit di kanan dan kiri pohon kalpataru. Relung-relung kosong juga menghiasi dinding bagian timur Candi Gunung Gangsir ini. Kemungkinan dahulu arca Ganesha menempati relung bagian tengah di sisi timur candi, seperti yang ada di Candi Badut. Oke, kita sampai di bagian terakhir, di sisi utara candi. Relief tempayan masih menghiasi panel-panel relief candi di sisi utara. Tidak banyak ornamen hiasan yang tersisa selain ornamen sulur dan relief tempayan. Mungkin dahulu panel kosong ini berisi relief Kinara dan Kinari yang mengapit relief tempayan. Sama seperti di 2 sisi sebelumnya, di
3 relung di sisi utara juga kosong. Relung tengah di sisi utara dahulu mungkin bersemayam Arca Durga Mahisa Mandini. Sekarang kita berada di ruang penyimpanan artefak yang bersebelahan dengan ruang pos jaga. Ada koleksi panel relief dengan motif faunal yaitu burung kakak tua. Sekali lagi, nampak relief ini dibuat dengan cara dicetak. Teknik cetak ini membuat relief terlihat lebih detail dan indah. Burung kakak tua sendiri pada zaman dahulu merupakan hewan peliharaan yang melambangkan kemakmuran. Tidak jarang, burung kakak tua menjadi hewan peliharaan favorit para raja. Ada pula potongan arca dengan sikap duduk yang menyerupai sikap duduk arca dwarapala pada umumnya. Masih banyak lagi koleksi artefak yang disimpan di dalam gudang ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu part 1 penelusuran Candi Gunung Gangsir. Nantikan part 2, di mana kita akan membahas sejarah dan fungsi dari Candi Gunung Gangsir. Jika video ini bermanfaat, silakan komen, like, serta bagikan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.